Yang ketiga, Allah menciptakan sumber daya alam sebagai obat untuk penyakit fisik. Menciptakan sumber ayam obat untuk penyakit fisik. Prinsip tentang ini dapat dilihat dalam surat An-Nahl. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, saya ingin menegaskan, kalau ternyata bahwa kita orang Indonesia, lahir dari tanah Nusantara, betul? Jangan pernah berpikir obat itu ada di Amerika, bahkan termasuk di Arab Saudi. Tidak. Ibnu Qayyim menjelaskan kembali perihal ini. Jadi kalau kita lahirnya di Indonesia, kita kan bukan makan gandum, makannya beras. Kalau kita meninggalkan makanan beras, sungguh tabiat itu tidak nyampe. Maknanya apa tabiat? Tabiat itu adalah maknanya adalah kita tinggal di negara Indonesia, maka struktur DNA-nya itu ternyata sama dengan tumbuhan yang ada di Indonesia. Kalau kita masukkan secara spesifik lagi, misalnya di sini ada daerah katakanlah Jawa Tengah, atau Jawa Tengah lebih spesifik lagi Karanganyar atau apa gitu ya. Silakan cek sekali lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian pulang kampung nih, foto herbal tanaman obat yang ada di wilayahnya. Kalau tanaman itu banyak di wilayah tersebut, maka potensi penyakit berhubungan dengan tanaman itu. Oke, paham Bu ya? Jadi jangan pernah kemudian Bapak Ibu sekalian berpinjak keluar dari daerah itu. Allah berikan di daerah tersebut. Itu rumus Ibnu Qayyim, Bu. Nah, itu masalah. Orang merantau. Orang mana? Nah, betul. Kalau merantau ya tadi kaitan dengan kembali lagi pola makannya apa? Pola makannya apa? Ketika pola makannya bermasalah, oh ternyata lemak dan sebagainya, ya kembali berarti konsep umum secara farmakologisnya serapa. Nah, tetapi sekali lagi jangan pernah menafikan ada di lingkungan kita sesuatu tanaman, Bu. Saya pernah ke Cilacap. Dia katarak, Pak. Sudah mau menutupi kebutaan. Waktu itu bakso sebekam. Ketika saya ke Cilacap, ternyata di depan rumah pas saya mau datang, itu di depan rumahnya itu ada kitolot, Pak. Padahal herbal kitolot adalah herbal Indonesia sakti untuk masalah mata. Min plus rabun jauh, rabun dekat, katarak dan sebagainya. Saya ke perumahan, ceritanya saya merantau. Di rumahnya, di depannya, ternyata dia punya penyakit masalah jantung dan hipertensi. Penyakit jantung terutama, yang harus kita lakukan adalah cari herbal yang sifatnya koagulasi. Koagulasi itu koagulan, yang mengencerkan darah. Apa herbal Indonesia satu-satunya di Indonesia yang sifatnya koagulan? Apa? Oke, boleh. Daun dewa, Ginura segitu. Artinya itu ada di depannya, Pak. Masya Allah. Artinya kita tuh kadang-kadang berpikir, wah kita cari aja lah di Shopee kan gitu ya, atau kita cari di Lazada. Tidak, Ibu sekalian. Sekarang kembali lagi ke tanaman yang ada di sekitar kita, gitu Bu ya. Jadi jangan berpikir jelimet terkait dengan masalah pengobatan. Tidak, gitu ya. Nah, terapi Tibun Nabawi berprinsip pada pemahaman yaitu keseimbangan dan kondisi ketidakseimbangan. Menimbulkan masalah atau penyakit, maka ada istilah hyper atau excess atau hipo atau defisiensi. Ini di TCM juga ada gitu ya. Maka it's not germ cause disease but is disease cause germ. Artinya ada penyakit yang timbul pada tubuh bukan disebabkan oleh kuman, tetapi kondisi keseimbangan. Jadi rumusnya adalah rusaknya keseimbangan akan menjadikan dia penyakit. Itu rumusnya ya. Kemudian konsep keseimbangan juga terkait dengan yang vital dalam tubuh dan fungsi sebagai dorongan alamiah harus diupayakan agar tetap dalam kondisi seimbang. Maknanya adalah tadi kita harus menjaga keharmonisan dan keseimbangan. Kemudian fokus pada psikoterapi insani adalah manusia dengan gangguan yang bersumber pada kolbu, pada hatinya, dan manifestasi pada aspek satu, spiritual. Yang kedua adalah mentalnya harus diperbaiki, fisiknya juga dan moralnya. Jadi ini adalah kaidah-kaidah psikoterapi.